As-sadisu. Adapun hadis yang ke-6, An Abi Hurairah adalah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia semoga beridoi siapa Allah anhu dari Abi Hurairah. Qala telah berkata Abi Hurairah, katanya qala telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasul, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina itsnaini shadaqatun wa tu'inu rajula bidabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun wal kalimatu thayyibatu shadaqatun wa kulli khatwatin tamshiha ila sholati shadaqatun wa tumitul ada anit tariqi shadaqatun muttafaqun alaihi. Warawahu Muslimun aidon min riwayatin min riwayati Aisyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu khuliqa kullu insanin min bani adama ala sittina wa thalathini ati wa salasin ati mabsali. Faman kabbarallaha wa hamidallaha wa hallallaha wa sabbahallaha wasabarullah wa ajala hajaran antarikin nasi aw syauqatan aw adman antarikin nasi aw amaru bima'rufin aw nahi munkar ada sittina wa salasaniatin bainahu yumsi yaumidin wa qad jahaja nafsahu aninna. Wallahu a'lam bimuradihi. Kullu sulama, kata Nabi, kullu sulama setiap persendian minan nasi dari manusia alaihi shadaqatun alaihi tetap baginya, bagi sendi itu shadaqatun ada sedekah. Jadi setiap sendi itu bisa bersedekah. Kulla yaumin di setiap hari. Mana yang pernah tatlu kulla yaumin setiap hari tatlumu yang terbit di hari itu apa syamsu matahari. Yang pertama ta'dilu, yang pertama mengislahkan. Nah, berlaku adil bainatna ini di antara dua pihak, shadaqatun adalah sedekah. Yang kedua wa ta'inu dan menolongnya kamu ar-rajula terhadap seseorang tidak batihi yang kesulitan di dalam kendaraannya. Fatahmiluhu kemudian tidak batihi yang kesulitan menaiki kendaraannya. Fatahmiluhu kemudian kau mengangkatnya alaiha ke atas kendaraan aw tarfa'u lahu aw tarfa'u atau kau mengangkat lahu baginya alaiha ke atas kendaraan matahu terhadap barang bawaannya shadaqatun adalah sedekah. Wal kalimatu thayyibatu dan ucapan yang baik shadaqatun juga merupakan sedekah. Wa bi kulli khutwatin atau khutwatin wa bi kulli khutwatin dan dengan setiap langkah tamsyiha yang berjalan engkau dengan langkah tersebut selati menuju untuk sholat shadaqatun adalah sedekah. Waktu itu dan menghilangkan al-ada terhadap gangguan-gangguan anetor itu di jalan shadaqatun adalah sedekah. Muttafaqun alaihi, di sini disepakati kesohihan. Warwahu dan meriwayatkan terhadap hadis ini siapa Muslimun imam Muslim aidon lagi min riwayat Aisyah dari riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qala berkata Siti Aisyah, qala telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu bahwa sesungguhnya manusia khuliqa telah diciptakan siapa kullu insanin setiap manusia min bani Adam dari keturunan Adam ala sittina di atas 60 wasalah siniatin dan 300 wasalah siniatin mabsalin dan 300 sendi. Paman kabaro, maka barang siapa yang bertakbir Allah kepada Allah wa hamidah dan memuji orang tersebut Allah kepada Allah wa halala dan membaca tahlil Allah kepada Allah wa sabah dan mensucikan Allah kepada Allah wa astaghfaru dan memohon ampunan Allah kepada Allah wa azala dan menghilangkan hazaron dan batu
antori kinasi dari jalan manusia, au syaufatan atau duri, au adban atau tulang, antori kinasi dari jalan manusia, au amar atau memerintahkan orang tersebut bimaruf terhadap kebaikan, au naha atau mencegah orang tersebut al-munkar dari munkar. Ada sinina sebanyak ada sitina sebanyak 60 wasalah samiatin dan 300. Fa'innahu maka sesungguhnya orang tersebut yumsi telah berjalan di sore hari yauma idin pada waktu itu. Waqad jahjaha dan sungguh telah menjauhi orang tersebut nafsu, menjauhkan orang tersebut nafsu terhadap dirinya anin nari dari api neraka. Hadis ini, riwayat ini hampir serupa dengan hadis yang dibaca di hadis yang kedua, yaitu yusbihu ala kulli sulama, hampir mirip maknanya. Artinya persendian yang ada dalam tubuh kita jumlahnya 360. Ini dikatakan Nabi 1400 tahun yang lalu. Di tahun 2020 ada publikasi jurnal hasil penelitian yang dipublikasi oleh jurnal penelitian, ada jurnal penelitian yang dipublikasi oleh Clinical Academy 2020, jadi belum lama, baru 6 tahun, dan mengatakan bahwa persendian manusia jumlahnya 360. Jadi ilmu anatomi tubuh modern, ilmu kedokteran modern itu baru mengatakan hasil, membuktikan hasil penelitian di tahun 2020, sedangkan Nabi telah mengatakan 1400 tahun yang lalu lebih jauh. Ini membuktikan kemujizatan baginda Rasul, membuktikan bahwa Nabi itu, apa yang diucapkan Nabi itu bukan omong kosong, apa yang diucapkan Nabi itu mukjizat. Ini terbukti. Jadi di dalam penelitian itu dan jumlah itu disebutkan ketika lahir jumlah sendinya ada berapa, kemudian ketika remaja ada berapa, sampai dewasa jumlahnya 360. Dengan jumlah tulang sekitar 202 atau 200 beberapa. Jadi berbeda nanti dari tahapan usianya, tahapan perkembangan usianya. Jumlahnya persis 360 sendi. Ini ya hebatnya. Jadi Islam itu bukan hanya agama ritual, tapi Islam itu agama pengetahuan. Hanya sayang memang setelah abad pertengahan itu budaya pengetahuan itu bergeser ke barat, terutama setelah kekalahan kaum muslimin. Sebetulnya bukan kaum muslimin, kekalahan kekalahan Timur Tengah lah, kekalahan Timur Tengah kalau kita bicara sama Barat dalam perang salib kedua ini. Di perang salib pertama kan kita memperoleh keunggulan, menang. Di perang salib kedua kita kalah. Dan semua buku-buku pengetahuan itu yang dulunya berpusat di Baghdad, terutama berpusat di Baghdad, dibawa ke Eropa, dan mereka terjemahkan ke dalam bahasa mereka, kemudian dipelajari. Makanya jangan heran kalau rujukan utama ilmu modern itu ya kebanyakan dari dunia Islam. Bahkan kalau kita belajar astronomi, nama-nama bintang itu banyaknya berbahasa Arab. Kebanyakan berbahasa Arab. Nama-nama bintang itu. Nama-nama bintang. Karena yang menemukannya ya yang pertama itu ya ahli astronomi modern. Ahli astronomi modern itu ya orang Islam. Kita tahu di kedokteran ada Ibnu Sina. Siapa yang gak kenal Ibnu Sina? Ibnu Sina itu bukunya menjadi rujukan utama ilmu kedokteran sampai saat ini. Ilmu optik itu Syekh Shahrostani, murid langsung Imam Ghazali. Syekh Shahrostani. Matematika itu aljabar, namanya juga aljabar. Bahkan ada angka kita mendengar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9 itu disebutnya angka Arab.
Nah, makanya disebut angka Arab karena yang menemukannya Al-Jabar. Dulu itu, zaman dulu itu tulisannya tidak ada angka 0. Tidak ada 0. Sehingga orang repot menulis seperti angka Romawi. Repot nulis. Lamun 10 masih bisa dihitung ku pager, dihitung. Lamun 1 juta, kumaha hitung pager. Kalau dulu itu sebelum ada angka Arab itu begitu gitu. Seperti kita menghitung pemilu. 5 garis itu kalimat. Nah, setelah ditemukan 0 ini sangat bermanfaat. 10 tidak mesti 10 garis gitu, 10 cukup angka 1 sama 0 jadi 10. Itu Al-Jabar yang menemukannya. Maka disebut angka itu disebut angka Arab sampai sekarang ya. Nah, termasuk ini tentang tulang manusia ini. Jadi ini ada hadisnya. Padahal Nabi dikatakan karena Nabi itu tidak sekolah, tidak belajar. Nabi itu artinya tidak belajar langsung, tidak belajar formal, Kalau belajar Nabi itu ya belajar, katanya gurunya langsung malaikat Jibril, Gusti Allah. Kalau kita membaca bagaimana permulaan wahyu turun itu tentang Iqra, Nabi kan mengatakan, "Ma'ana biqari'in, saya tidak bisa baca. Saya bukan tukang baca, saya bisa baca, kumaha bacaan." Nah, sama malaikat Jibril langsung dikasih ilmu, tidak diajarkan, langsung dipeluk sama malaikat Jibril, ditransferkan ilmu langsung malaikat Jibril. Sakali deui, "Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari'in." Saya tidak bisa baca. Dipeluk yang ketiga kalinya, "Iqra." Nah, kemudian Nabi menjawab, "Apa yang harus saya baca?" "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Nah, dilanjutkan sampai ayat kelima itu. Nah, jadi setiap hari Nabi itu ya, jadi artinya Nabi ummi itu, artinya Nabi itu bukan tidak bisa baca. Tapi Nabi itu tidak pernah belajar baca tulis secara formal. Tidak pernah sekolah. Tapi Nabi itu cerdas, pintar. Atona, wajib kita iman. Jadi semua informasi tentang pengetahuan itu ditransfer langsung ke malaikat Jibril. Sebagaimana Allah mengajarkan Nabi Adam. Dan wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam itu kan diberi informasi langsung oleh Allah, artinya diilhamkan, dimasukkan ilham pengetahuan langsung ke dalam sanubarinya Nabi Adam, sehingga Nabi Adam ketika melihat benda ini dia tahu itu apa namanya, apa fungsinya, dibuatnya dari apa. Jadi detail, maksudnya wa'allama Adam al-asma'a itu bukan hanya namanya, tapi detail termasuk fungsinya, kegunaannya, bahan-bahan dibuatnya dari apa, unsur-unsurnya apa saja. Nah, ketika ditanyakan malaikat kan tidak pernah dikasih tahu Allah, maka tidak tahu. Tidak tahu malaikatnya. Karena Allah tidak memberi informasi tentang itu. Artinya menurunkan ilham ke malaikat untuk mengetahui secara detail benda-benda itu. Bukan berarti malaikat tidak tahu benda. Kamu ditanya, ya matahari, malaikat tak tahu matahari. Artinya Nabi Adam itu tidak hanya dikasih tahu ini matahari, bukan hanya itu. Kalau itu malaikat ya nyawa ditanyakan. Summa aradahum ala malaikati diasukun ieu naon ngaranna nyawa malaikat ya tamat matahari, ieu naon ngaranna oh eta surga, ieu naon ngaranna ieu pohon, ieu naon ngaranna itu binatang, itu kambing, itu kucing. Aja tahu malaikat oge aya bang nama itu, tapi ketika ditanyakan bagaimana proses penciptaannya, kumaha strukturna, aya naon wae di jerona, apa madaratna, apa kegunaanna. Nah, malaikat kan tidak tahu. Nah, malaikat Nabi Adam itu tahu karena diberi informasi oleh Allah, ilham dimasukkan. Nah, kita pun demikian. Ilmu itu begini. Ilmu itu belajar itu ya hanya jalan syariat dohir. Tapi hakikatnya ilmu itu langsung Allah masukkan ke dalam sanubari kita, ke dalam hati kita, sehingga kita bisa tahu. Kalau kita baca biografinya Syekh Nawawi Banten itu asli orang Indonesia, orang Jawa, orang Banten, Tanara. Hampir dia itu tidak pernah belajar bahasa Arab secara formal, secara khusus.
tapi sekitar usia 10 atau 12 tahun atau 15 tahun dia berangkat ke Mekah, kemudian belajar sampai menjadi kiai ulama di sana. Dia ternyata mengarang kitab-kitab berbahasa Arab. Padahal kalau diajak ngobrol, Syekh Nawawi itu kalau diajak ngobrol bahasa Arab, dia itu kurang fasih. Karena ya sepasih-pasihnya dia orang Indonesia lah. Sepasih-pasihnya orang Indonesia. Seperti orang sepasih-pasihnya ngomong Sunda, orang Jawanya anger we. Kadenge atau orang Batak gitu. Jadi tetap loh, nggak bisa hilang. Artinya kurang begitu fasih. Makanya Syekh Nawawi itu salah satu julukannya itu Alimul Ahros, ulama bisu. Artinya karena jarang ngomong, dia itu jarang ngomong, jarang bicara. Tetapi karangannya hampir semua berbahasa Arab. Ketika ditanya, ya Syekh, kenapa Syekh itu padahal ngomong bahasa Arab tidak begitu lancar, tapi mampu mengarang kitab, bahkan sampai tafsirnya ada, dan kitab tafsirnya ada, kitab fikihnya apalagi, tasawufnya ada. Bisa mengarang bahasa apa? Jawab Syekh Nawawi, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Ketika hati kita, tubuh kita sudah bersih dari maksiat, maka ilmu itu akan masuk dengan sendirinya kepada diri kita. Ya, pengetahuan itu. Ini saya tak habis beli, mas saya ceritakan. Bisa baca kitab kuning itu. Saya itu kan tidak pernah belajar bahasa Arab secara fokus, secara khusus bahasa Arab itu tidak pernah. Dan saya juga tidak tahu sejak kapan saya bisa baca. Artinya tidak tahu percis sejak kapan saya bisa belajar baca kitab itu lancar. Tetapi yang saya rasakan, yang saya begini, saya cerita misalnya saya itu hampir frustasi mondok. 3 tahun mondok saya belum bisa baca kitab. Padahal alfiah sudah hafal di luar kepala. Kalau sekarang paling tinggal 30% lah. Dari 1000 itu ya paling tinggal 300 lah, atau kurang bahkan. Ya 200 lah masih bisa lah, 200 masih hafal gitu. Kemudian kitab banyak yang dihafal, kitab alfiah, kitab Imriti masih nahu. Itu sedikit, itu hanya 250 atau sekian bait lah. Kita nado maksud atau dikenal di pesan itu Yakulu, itu sedikit 110 bait. Kudo Juman sama 1000 bait. Johar Maknun, Sulamun Nawaro. Nah kitab-kitab nado semua itu hampir saya hafal. Bukan hampir saya hafal semuanya. Dulu tapi nah ini mas para ya. Nah, pikiran anak ya. Belit ya. Dulu waktu mondok. Semua kitab sudah dihafal, tapi baca kitab tidak bisa. Tetap frustasi itu. Anggarnya dari kita baca kitab. Kayak tulisan kap, ya, pak, jai, ya, dage. Pan kuda membacana kaipa jayadun. Nah, dibacana keyep jayadi. Gitu kan. Pan dina hadis an-nikahu sunnati, dibaca an-nikahu santai jangan gitu. Atau kalau mah kawin-kawin dan an-nikah santai we kawin begitu. Ya tidak ada, karena tidak ada harkatnya, jabar jair enggak ada harkatnya, enggak ada patah kasar, enggak ada dalam kitab klasik itu. Kitab bahasa Arab itu enggak ada. Jadi kita baca itu. Nah, setelah 3 tahun ceritanya saya ziarah ke Cirebon. Saya ziarah, pulang dari ziarah saya naik mobil bis, naik elok, bukan bis, naik elok itu ya naik elok, naik Cirebon, tapi jurusannya lewat Bandung, pulangnya itu dari Cirebon lewat Sumedang, jalan ke Sumedang, ke Bandung, ke Cicahe. Nah di Sumedang saya turun, kemudian saya sholat maghrib di sana, kemudian saya nanya ke tukang ojek, ada bekas pesantren di sini. Tujuannya mau ikut nginep aja, ikut tidur. Tujuannya itu. Ikut tidur. Nah, setelah itu saya nemu pesantren. Kemudian malam Jumat, saya masih ingat malam Jumat ikut pesantren itu sebelum puasa. Pas lihat saya santrinya, lihat saya agak tertarik. Betah resep juga nih yang ngaji pesantren di dia. Makanya setelah itu saya pulang, besoknya bulan Hafid, itu saya kembali ke sana mondok di pesantren itu. Baru 1 malam saya itu masih ingat disuruh ngaji Isya, ba'da Isya, di ngaji Syarah Jurumiyah
Sarah Jurumia. Bab Amil Nawasib, saya masih ingat Sarah Jurumia sama Mama Sepuh, Kiai Sepuh itu saya langsung ditunjuk, maneh tah, maneh. Karena di pesantren saya ini gak ada kitab yang dibaca guru, semuanya dibaca oleh murid. Guru itu gak pernah bawa kitab. Kalau tidak bisa, dimarahinnya bisa-bisa, disuruh belagu, blok, udah habis saja. Sama guru itu. Nah pas saya baca kebetulan sebelum baca saya bahasa pesantren nyorogeun heula di kobong ke senior. Baca ke senior tadi baca, saya dengerin aja. Nah pas dibaca itu ya bisa karena udah di kobong. Nah, udah bisa baca. Nah, kata guru saya masih ingat. Pertama nih tak bisa tak baca kitab cenah, bisa. Nah dari malam itu semenjak itu disebut bisa sama guru, hampir tidak ada kitab yang tidak bisa dibaca oleh saya. Ini tahadus saya bingung, lancar baca kitab terus sampai ini tahadus bingung saya itu ketika di pondok itu mampu menyusul senior. Jadi yang asalnya ngajinya Jurumia sampai bisa naik terus yang sudah 3 tahun pun bisa kesusul gitu 3 tahun. Di semenjak malam itu. Jadi ya kira-kira saatnya saya menyimpulkan ya kira-kira bisa baca kitab terpidihnya lah mimpinya. Tetapi ya prosesnya ya lama nalar heula alfiah, nalar Dujuman, nalar Johar Maknun gitu. Nalar heula. Hanya aja Allah memberi terbukanya, memberi putuhnya, terbukanya itu ya dari sana. Nah, prosesnya kan. Nah, artinya apa? Artinya bahwa yang penting usaha ikhtiar. Entah kapan Allah akan memberikan hasil itu kita tidak pernah tahu. Dalam sebab termasuk di dalam belajar, dalam usaha. Kadang-kadang saya berkali-kali bilang bahwa usaha itu kadang-kadang kita usaha mati dia, menang rezeki mati belah dia, kadang-kadang lain. Anu teu pernah disangka-sangka itu yang disebut minal sulayah kasih. Urang usaha mah lewat jalur ieu, menang duit mati dia. Waktu ikhtiar kita jalan umpamanya setiap kampung apa kemana-mana menang duit mah ketika tidur di rumah. Jadi kadang-kadang begitu. Jadi ini prosesnya. Nah jadi di dalam hadis ini diulangi lagi bahwa segala sesuatu apapun sesungguhnya bisa menjadi ladang amal bagi kita. Artinya setiap persendian kita itu bisa mendulang pahala, jadi dihitung. Bahkan sampai amal terkecil tumitul ada anetari, menghilangkan gangguan yang mengganggu pengguna jalan, menghilangkan segala sesuatu yang mengganggu pengguna jalan itu adalah ibadah. Nah di sini saya kemudian akan bertanya, kumaha lamun nyen polisi tidur? Polisi tidur kadang-kadang kan itu nanti sadaek-daek. Polisi tidur ke 5 meter 5 meter polisi tidur 5 meter polisi tidur deh. Aduh kita jalan terus di alusan, aduh dibutuhkan apalagi jalan ke Teluk Jambe, jalan ke Teluk Jambe Teluk Jambe jalan dari itu dari ke arah Peruri, Penayungan tadi itu nges di alusan ku pemerintah, aduh dibutuhkan gimana sehingga ada bahasa masalahnya yang bisa ceritakan. Bahasa masalah NU menceritakan bahwa Imam Nawawi, Imam Rafi'i di dalam Bughiyah bisa dilihat keterangannya. Imam Nawawi mengatakan bahwa membangun kalau di dalam bahasa Arab itu dalkah itu sesuatu yang gundukan yang mengganggu pengguna jalan. Ya bisa dikiaskan atau disamakan kalau saat ini ya polisi tidur disebutnya. Kalau maka Imam Nawawi, kalau Imam Rafi'i mengatakan bahwa sekira-kiranya akan membuat madarat pengguna jalan maka haram. Tetapi kalau Imam Nawawi, bahkan Imam Nawawi lebih ekstrim. Imam Nawawi itu mutlak, mau mengganggu mau tidak, Imam Nawawi itu haram. Sehingga ulama akhirnya kesimpulan bahasa masalah itu sekira-kiranya akan mengganggu pengguna maka hukumnya haram. Sekira-kiranya akan mengganggu.
Bagaimana pendapatnya Imam Rafi? Kenapa? Karena ya di dalam hadis ini justru yang dianjurkan itu menghilangkan sesuatu, segala bentuk al-adat, segala bentuk gangguan yang mengganggu pengguna jalan. Nah, bahkan di riwayat yang di riwayat berikutnya, riwayat yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, kalau tadi riwayat Siti Aisyah itu kan lebih rinci. Wa ajala hajaran anit tariqin nas, menghilangkan batu yang sekira akan mengganggu perjalanan manusia itu, au syaukatan atau duri, au adoman atau tulang antara kinas, artinya menghilangkan sampah-sampah yang akan mengganggu pengguna jalan, itu merupakan sedekah. Lain menceruntah ke jalan urang mah. Urang mah menceruntah ke jalan. Kalau pagi-pagi saya ke kantor itu pinggir jalan raya, jalan utama, di pinggir jalan di Johar itu runtah mah bunyi. Pengangkut sampahnya jam 10 kan karek datang. Udah itu subuh jam 3 atau ngangkutan runtah tanya kuna geus nenek subuh. Jadi pagi-pagi terus bersih kudu nama. Nah, jadi jam kerjanya tuh disarwakeun kuna jam kerja pengangkut sampah itu ya jadi jam 3 malam sampai jam 6 pagi umpamana. Oh, imat kamu terus jalan yang itu jalan utama, itu jalan yang pinggir tanggulnya itu kalau dari perapatan Johar itu dari arah Johar ke kiri yang menuju arah stadion tenda itu runtah dewa. Udah mah aja sisi jalan. Padahal menghilangkan gangguan apapun dalam riwayat Siti Aisyah ini apapun, batu, duri. Fa'innahu yumsi yaumaidin, maka ketika kalau kita lakukan seakan-akan kita itu telah faqad zahzaha nafsahu anin nar, kita itu secara tidak langsung telah menjauhkan diri kita dari api neraka. Itu menjauhkan diri kita dari sisa neraka. Ini menjaga kebersihan sebenarnya, menjaga kebersihan lingkungan. Kita itu darurat kebersihan Indonesia ya, bukan hanya di kita, sebetulnya hampir di sebagian besar wilayah kita Indonesia, Jawa Barat terutama. Jadi problem utama kita itu ya kebersihan sampah, problem masyarakat itu. As-sabiu yang ketujuh anhu, masih dari Abi Hurairah, Nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda baginda Rasul, man gada ila masjid, barang siapa yang berjalan pagi-pagi ila masjid, ke masjid, roha atau berjalan sore-sore ke masjid, a'adallahu lahu fil jannah, maka akan menyediakan siapa Allah lahu baginya fil jannah di surga, nuzulan suguhan, susuguh lah gitu. Jamuan gitu. Jamuan. Kullama gada, ketika dia berjalan pagi-pagi, auroha atau berjalan sore-sore. Jadi setiap kita melangkahkan kaki menuju masjid, sesungguhnya Allah telah menyediakan menyiapkan jamuan bagi kita di surga. Jadi itu kan kalau jamuan murah, jamuan kita di sana. Jadi berangkat subuh pagi, berangkat sore. Jadi kenapa di sini yang dihitungnya kuna duhur berhenti? Karena kebiasaan dulu orang itu kalau berangkat pagi-pagi itu ya pulangnya itu sore. Sudah asar. Jadi dia akan iktikaf di masjid, belajar baginda Rasul, jadi bersama-sama Rasul di masjid. Kecuali orang-orang yang bekerja, tapi bekerja juga kan dulu itu bekerjanya fleksibel. Paling kebanyakan kalau masyarakat Madinah pada waktu itu ya kebanyakan ya di pasar, berdagang, bertani, jaga jauh. Dia pasti ke masjid, di masjid. Jadi aktivitas sentral, aktivitas umat itu zaman Nabi itu ya masjid Nabawi itu sentral aktivitas. Jadi bahkan orang itu jarang kembali ke rumah, habis aktivitas dari mana-mana ya kembalinya ke masjid. Karena pengen cepat-cepat melihat baginda Rasul. Nah,
Artinya lohor dan asar itu ya masih ada artinya dia itu aktivitas yang di sekitar masjid. As-saminu yang ke-8. Anhu masih dari Abi Hurairah. Qala berkata Abi Hurairah, qala telah bersabda siapa Rasulullah SAW. Ya nisa al-muslimati. Wahai perempuan muslimat. La tahkiranna. Jangan kau hinakan. Jangan kau sungguh-sungguh hinakan. Siapa zaratan tetangga. La tahkiranna, jangan menghinakan siapa jaratun satu tetangga li rotiha terhadap tetangganya, walau pirsina. Latah kirona jangan kau hinakan. Apa jaratun? Pemberian tetangga. Jaratun apa jaratun? Jaratun itu pemberian tetangga. Lijarotiha terhadap sedekahnya, walau pirsina satin, walaupun hanya dengan kaki sapi, kaki kambing. Mutafaqun alaihi. Nah, hadis berikutnya diantara yang mendulang kebaikan itu apa? Selalu bersyukur atas pemberian orang. Kata Nabi, wahai para perempuan, karena kenapa ini khususkan perempuan? Karena biasanya yang ada di rumah pada waktu itu ya perempuan. Artinya yang berinteraksi sesama tetangga itu ya kebanyakan kan perempuan. Laki-laki itu kan di luar rumah bekerja. Nah, ketika ada tetangga yang mengirim makanan apapun, maka jangan sekali-kali dihinakan. Jangan menghinakan pemberian orang apapun, walaupun barang yang jangan rajin ngirim mungkin patuh kata jemaah lain para jelema para kucing umpamanya. Jangan kau hinakan apapun. Di sini diumpamakannya pirsina satin, kaki kambing. Jadi kaki kambing itu dulu itu kaki kambing itu yang tidak menciksunama atau diarah. Yang ke diarah itu namanya. Hanya jarang ada yang mau lah, jarang ada yang mau. Kalau orang Arab itu ya begitu, kalau kakinya itu ya dibuang. Jeroannya gak pernah, orang Arab itu gak suka jeroannya itu pasti dibuang. Kalau di kita kan dijual, justru paling enak itu kan jeroannya, sop babat kan enak kan gitu. Orang Arab gak doyan, orang Arab itu ya utuh hanya dagingnya saja dia itu suka itu. Dari pahanya, kakinya dibuang gak suka. Apapun kak, onta, sapi, kambing, pernah dikonsumsi dibuang. Ya orang-orang yang fakir, orang-orang yang fakir itu ya justru biasanya itu yang biasa mereka konsumsi itu. Nah, tetapi kemudian kaki itu ya diangkat derajatnya oleh Nabi. Seperti diantara makanan yang paling disukai Nabi itu kan sayur kaki, sop kaki, balu, sop kaki, balu yang disukai Nabi itu, diantara yang disukai Nabi. Karena tujuannya Nabi itu mengangkat citra makanan yang seakan-akan tidak dibutuhkan, dianggap sebelah mata oleh masyarakat Arab pada waktu itu, kemudian sama Nabi diangkat citranya sehingga jadi makanan favorit. Tapi kalau kaki kambing hampir jarang. Kambing lutik tuh. Nah, walaupun ketika ada orang mengasihi itu, kata Nabi, artinya walaupun orang yang ya ini ada dua makna pengetahuan. Yang pertama, bagi yang menerimanya, sekecil apapun pemberian orang itu harus diterima, jangan dihinakan. Kemudian bagi pihak yang memberi, jangan pernah menganggap remeh kebaikan sekecil apapun. Walaupun orang berbuat kebaikan hanya memberi uang gope ke tukang parkir umpamanya, itu harus dianggap itu adalah satu kebaikan.
Hanya yang memberinya juga jangan menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Nah, kagok merek sakit itu maka jangan tong gitu. Justru bisa jadi itu yang menjadi penolong kita. Penolong kita. Pirsinu, mana pirsin itu minal ba'iri, asal mananya itu minal ba'iri adalah kaki onta asalnya. Kalhapiri minal dabati, seperti kaki dari binatang-binatang. Kola berkata pensarah, ini pensarah kitab ini, komentar kitab ini. Warubbamas tungiro pisati, hanya terkadang kata ini, kosakata ini dipakai, dipinjam untuk mengistilahkan kaki kambing. Jadi aslinya pirsin itu aslinya kaki onta aslinya kaki onta. Jadi terakhir ini hadisnya atasimu yang ke-9 anhu masih dari Abu Hurairah ani Nabi dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau telah bersabda baginda Rasul al imanu bid'un wa sab'una. Al imanu iman itu bid'un ada 3, wasab'una dan 70, au bid'un atau 3, wasituna dan 60. Apanya subatan cabangnya. Pak Abdullah yang tertinggi, yang paling utama dari iman itu qaulul la ilaha illallah adalah ucapan la ilaha illallah. Itu maksudnya syahadat. Wana yang paling rendah, level paling rendah di tingkat cabang keimanan itu imatatul ada, menghilangkan gangguan anitariki dari jalan. Wal hayatu sedangkan rasa malu syubatun minal iman termasuk bagian dari iman. Mutafakun alaihi hadis ini disepakati kesalahan. Al bid'u mana bid'u itu adalah bilangan min salah satin dari 3 ila tis'atin sampai 6. Jadi namanya jadi mana bid'un wasapunate bisa mananya 73, 74, 75 sampai 79. Itu bid'un. Bid'un itu mananya itu 3 sampai 9. Jadi bagaimana nanti bacanya bagaimana ya, gimana redaksinya saja. Apakah ini 73, 7. Nah, saya tadi terjemahkan mengambil hitungan terendah saja, Bisa dimaknai bid'un wasabuna 77 atau bid'un wasabuna 79. Nah, bisa. Sebetulnya. Wahayatu subatun minal iman. Wahayatu subah itu minal iman. Dikasril ba'i, nah dikasril ba'i kata bin itu dikasrohkan banyak, waktu tahu tapi terkadang juga dipatahkan, terkadang dibaca badok. Wasyubatu mana subah itu adalah alqit'atu, mana asalnya potongan, alqit'atu potongan. Tapi yang dimaksud di sini adalah cabang. Subiyah, subah. Subah itu cabang yang besarnya. Subah itu cabang yang besarnya. Kalau parun cabang yang kecilnya, ranting. Subah itu dahan menurut bahasa Sunda. Cabang pohon, nah yang parun itu rantingnya, ranting pohon. Nah itu diantara hadis-hadis yang menganjurkan kita selalu berbuat kebaikan. Artinya semua aktivitas sesungguhnya, semua aktivitas kehidupan kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi sebetulnya bisa menjadi nilai pahala. Ya bisa jadi ibadah gitu. Apapun. Bahkan di hadis sebelumnya bahkan hanya dengan menunjukkan muka berseri saja atau dengan bertutur kata yang sopan santun itu adalah sedekah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqatu. Kalimah artinya ucapan, tutur kata yang baik itu, yang sopan santun itu sedekah. Semuanya sedekah. Bernilai pahala, akan mendulang pahala bagi kita. Nah itu saja mungkin yang dapat disampaikan pada malam ini. Ini masih ada beberapa hadis tentang itu, masih ada beberapa yang mirip sebetulnya di dalam hadis ini, seperti hadis-hadis yang dibaca tadi sebetulnya mirip dengan hadis sebelumnya. Jadi pada intinya semua hadis ini
yang menganjurkan kita untuk berbuat kebaikan, untuk mendulang pahala sekecil apapun. Walaupun kalau belum mampu beramal banyak, ya amal-amal kecil saja dulu. Entong hayang langsung loncat. Jangan gara-gara kita tidak bisa amal besar, amal letih ditinggalkan. Yang kita mampu saja. Ibadah malam bisa sholat sunat 100 rakaat juga. Imam Nawawi ya pengarang kitab ini, Imam Nawawi itu ya 2 rakaat gitu. Sunat. Kalau tidak bisa juga ya wajib. Karena jangan tentang tunggu nama nanti 100 rakaat itu 2 rakaat yang ente. Baca seperti taraweh lamun can mampu anu 20 nya bisa belas 8 atau nah 28 ke capek kering ya 2 rakaat atau sholat taraweh. Ya 2 rakaat sholat ulang teuing ketulah teuing. Nah tong hayang disebut taraweh. Nu 8 ge tong hayang disebut taraweh. Taraweh itu saya ulangi, taraweh itu tidak dari roha. Artinya roha itu istirahat. Nah, artinya tarawih itu beberapa kali istirahat. Namun 2 rakaat apa mau istirahat langsung balik. Nah, sekali istirahat. Jadi itu yang disebut tarawih atau salat sunat biasa we, kayak Ramadan lah berarti. Salat sunat di malam Ramadan. 8 juga untuk disebut tarawih dan istirahat lagi paling oke kalau 4 rakaat mah paling oke kan ukur 2 kali. Nah, begitu tarawih berarti gitu mah. Berarti tarohani atau ngaran. Tarohan. Nah, ya 2 kali istirahat artinya. Tarawihan 2 kali istirahat. Jadi istirahat itu berapa kali istirahat? Beberapa kali jama itu dalam bahasa Arab minimal 3 kali. Minimal 3. Artinya istirahatan minimal 3 kali. Kenapa dinamakan taraweh? Karena dulu itu dilaksanakan sholat itu 20 rakaat dengan 10 kali salam dan beberapa kali istirahat, setiap 4 rakaat istirahat, setiap 4 rakaat istirahat, setiap 4 rakaat istirahat. Jadi 5 kali istirahat nah. Ya 2 kali salam istirahatnya teh naon? Tawaf. Salat deui 4 rakaat, tawaf deui. Maka disebut tarawih ngaranna. Yang dulu mah disebut tarawih. Orang Madinah juga sama, 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat, hanya kemudian iri. Di Mekah mah cenah lamun istirahat bisa tawaf, di Madinah erek naon. Nah, makanya di Madinah istirahatnya salat deui, ketika istirahatnya salat 2 rakaat. Aya 4 rakaat bahkan salatna. Makanya Madinah itu ahlul Madinah, madhab Maliki ini. Madhab Maliki salat tarawihna 40 rakaat. Yo, naik tuh dah. Jadi 4 rakaat istirahat teh teu boleh sare juga urang teh istirahat teh salat deui gitu. 4 rakaat. Nah, ada lagi madhabnya salat istirahat mah tong loba 4 rakaat, 2 rakaat teh istirahatna jadi 30 rakaat. Jadi banyak madhab atau kaul di bilangan tarawih itu banyak. Hanya saja tarawih itu paling sedikit berdasarkan riwayat paling sedikit 2 rakaat salat qiyamul Ramadan itu. Sebanyak-banyaknya 40 rakaat. Tidak ada riwayat yang lebih dari 40 rakaat. Belum ada. Artinya ya silakan saja sebetulnya mau berapa rakaat pun karena 4 rakaat terus bubar misal aya pertandingan final bola umpamanya. Daripada salat kaingetan salat tarawih kaingetan ayeuna duh jeung kina aya PSSI mending geus liburkeun salat tarawih ayeuna mah ngukur 4 rakaat urang nonton bareng di hari ke masjid. Itu boleh sunat artinya salat sunat ke 1 rakaat teh urang mampu. Ada teu kudu pasea bilangan rakaat teu kudu. Justru kadang-kadang anu pasea teh nu tarawih sebenarnya. Dan pasea nama. Tarawih mah biasa-biasa we ada lagi. Nah, itu saya yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangannya, mudah-mudahan ada manfaat.